Harta karun Yamashita. Emas Yamashita yang juga disebut sebagai harta karun Yamashita adalah nama yang diberikan kepada rampasan perang yang diduga dicuri di Asia Tenggara oleh pasukan Jepang pada Perang Dunia Kedua dan disembunyikan di gua-gua, terowongan, dan kompleks bawah tanah di Filipina. Dan harta karun tersebut mengambil nama dari Jenderal Jepang Tomoyuki Yamashita yang dijuluki harimau dari Malaya. Meskipun cerita bahwa harta karun masih disembunyikan di Filipina dipercayai oleh para pemburu harta karun di seluruh dunia selama lebih dari 50 tahun. Dan keberadaannya diragukan oleh sebagian besar pakar. Ketika Jenderal Tomoyuki Yamashita menemui takdirnya di ujung tali Algojo pada tanggal 23 Februari 1946, apakah dia membawa rahasia yang luar biasa bersamanya ke kuburnya? Apakah sang jenderal benar-benar menyembunyikan harta karun yang luar biasa di suatu tempat di pegunungan tersebut? Dan apa kebenaran di balik legenda emas Yamashita ini? Rumor harta karun tersebut telah menjadi perkara hukum kompleks yang diurus oleh Pengadilan Negara Bagian Hawaii pada tahun 1988 yang melibatkan seorang pemburu harta karun Filipina yang bernama Rogelio Roxas dan mantan presiden Filipina yaitu Ferdinand Marcos. Dahulunya Yamashita diduga menjarah emas, permata, dan artefak dari 12 negara di Asia Timur dan Tenggara selama Perang Dunia Kedua, yang dikuburnya di beberapa lokasi rahasia di Filipina. Tapi Yamashita tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkannya kembali harta tersebut. Dan pada tahun 1946 dia dihukum karena kejahatan perang dan digantung oleh Amerika. Dan kisah emas Yamashita ini dengan cepat menyebar. Pemburu harta karun dari seluruh dunia mulai berdatangan di Luzon, berharap menemukan lokasi harta karun dongeng tersebut. Dan mereka semua pulang dengan tangan kosong, tetapi itu tidak menghentikan banyak orang untuk mencoba. Di tahun 1970-an, para pemburu harta karun diberi harapan baru mengenai kisah Rogelio Roxas. Roxas ini mengklaim bahwa dia telah diberi peta untuk menunjukkan lokasi terowongan 8 pada tahun 1960-an oleh seorang mantan tentara Jepang. Dan pada tahun 1971, Roxas mengatakan dia telah menemukan terowongan tersebut setelah menggali selama beberapa tahun di wilayah pegunungan Baguio. Roxas mengklaim terowongan itu penuh dengan kerangka, sisa-sisa tentara, dan budak yang mengerikan pada masa Pangeran Takeda dan Yamashita dimakamkan ketika 1945. Dan Roxas melanjutkan dengan mengklaim dia telah menemukan harta karun itu, termasuk patung Buddha emas besar dengan berat setidaknya 1 ton. Roxas mengklaim dia telah menyeret Buddha keluar dari terowongan dan menyimpannya di rumahnya bersama dengan peti berisi emas batangan. Butuh 10 orang untuk memindahkan patung dan batangan emas ke rumah Roxas tersebut, di mana dia kemudian menemukan kepala Buddha dapat dilepas. Dan di dalamnya dia mengeluarkan segenggam berlian yang belum dipotong. Sebelum dia bisa kembali ke terowongan untuk mengambil sisa simpanan, Roxas mulai menjual Buddha dan beberapa batangan emas tersebut. Ia bertemu dengan 3 calon pembeli. Salah satu dari mereka memeriksa patung tersebut dan menyatakan bahwa itu adalah emas 22 karat. Pembeli lain yang bernama Joe Oihara setuju untuk membayar Roxas ini sebanyak 1 juta peso, atau setara dengan sekitar 2 juta US dollar sebagai deposit untuk membeli patung emas tersebut. Dan disinilah ceritanya mulai menarik. Dikatakan bahwa Presiden Filipina pada saat itu, Ferdinand Marcos, mengetahui penemuan Roxas dan mengirim tentara pemerintah untuk masuk ke rumahnya untuk mencuri Buddha dan emas. Roxas yang marah pun pergi ke pers, berharap untuk mempermarukan presiden agar mengembalikan hartanya. Sebaliknya, dia dipenjara dan disiksa oleh pasukan pemerintah yang mencoba mempelajari lokasi terowongan tersebut. Dan Roxas menolak untuk mengungkapkan keberadaannya dan akibatnya mendekam di penjara selama beberapa tahun. Dan pengadilan memutuskan Marcos berutang sekitar 22 miliar dolar kepada Roxas hanya setelah Ferdinand Marcos digulingkan dari kekuasaan pada tahun 1986. Dan dipaksa ke pengasingan di Hawaii.
dan Roxas mengajukan gugatan terhadapnya, mencari kompensasi atas penyiksaan dan pemenjaraan palsu, serta hilangnya harta emas tersebut. Dia menuduh bahwa tentara pemerintah Filipina telah menyita harta karun Yamashita dan bahwa Marcos sendiri kemudian menjual sebagian besar emas tersebut. Dan para saksi bahkan bersaksi bahwa Marcos telah melebur kembali sebagian emas untuk dijual secara diam-diam. Dan Roxas tidak pernah menerima 1 sen pun. Dan ternyata dia meninggal pada tahun 1993 sebelum kasusnya disidangkan di pengadilan distrik Hawaii. Ferdinand Marcos meninggal sebelum dia, yaitu pada tahun 1989. Tapi kasusnya terus berlanjut bahkan setelah kedua pria itu pergi. Dan pada tahun 1996, juri secara efektif memutuskan Marcos bersalah dan memberikan ganti rugi yang mengejutkan sebesar 22 miliar US dollar. Dan dikatakan sebagai penyelesaian terbesar dari jenisnya pada saat itu. Dan kompensasi itu akhirnya direvisi turun menjadi sekitar 19 juta US dollar, termasuk 13 juta untuk harta karun emas dan 6 juta untuk kerusakan dan pemenjaraan palsu. Jadi, apakah Jenderal Yamashita dan Pangeran Takeda menguburkan harta karun yang sangat besar di suatu tempat di Filipina? Apakah seperti yang disarankan oleh salah satu teori konspirasi yang sangat meragukan bahwa harta karun itu ditemukan dan dibawa pergi oleh orang Amerika untuk digunakan sebagai uang gelap dalam memerangi Perang Dingin? Apakah itu benar-benar dilakukan oleh Rogelio Roxas dan dicuri darinya oleh Ferdinand Marcos? Atau memang apakah Marcos benar-benar berhasil memulihkan harta karun itu dan menggunakannya untuk mendanai hidup mewahnya dan istrinya yang legendaris? Dengan emas yang hilang dari Perang Dunia Kedua, kita mungkin akhirnya mendapatkan jawaban tentang harta karun yang sulit dipahami ini. Dan itulah beberapa kisah dan cerita mengenai patung Buddha emas yang seberat 1 ton yang pernah ditemukan ataupun yang pernah diceritakan ditemukan di Filipina tersebut. Apakah masih banyak peninggalan dari Yamashita dan harta karunnya yang berada di sana setelah Perang Dunia Kedua berakhir? Mungkin itu dulu pembahasan kita mengenai misteri harta karun Yamashita yang masih misterius hingga sekarang, yang bagian-bagiannya menunggu untuk ditemukan kembali. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Semoga banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.